Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas Latsar CPNS, yaitu membuat learning journal dengan substansi materi komitmen mutu dan anti korupsi. Sekarang, kita akan masuk pada substansi pertama, yaitu komitmen mutu. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih sudah menjadi keniscayaan di era reformasi saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan keniscayaan tersebut. Namun, dalam implementasinya masih belum sesuai dengan harapan. Penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada layanan prima sudah tidak bisa ditawar lagi ketika lembaga pemerintahan ingin meningkatkan kepercayaan publik. Komitmen mutu adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja pegawai. Komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil dipersepsikan oleh individu terhadap produk atau jasa yang berupa ukuran baik atau buruk. Bidang apapun yang menjadi tanggung jawab pegawai negeri sipil semua pasti dilaksanakan secara optimal agar dapat memberi kepuasan kepada stakeholder. Nilai-nilai dasar komitmen mutu adalah efektivitas, efisiensi, inovasi, dan berorientasi kepada mutu. Efektivitas merupakan sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Sementara, efisien merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisien ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, biaya, dan tenaga yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakteristik utama yang dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberikan kepuasan. Sedangkan tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Sementara inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Di sisi lain, mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk senantiasa memperbaiki mutu layanan dari pegawai ASN kepada publik. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan tepat waktu, bersikap ramah dan sabar dalam pelayanan, memegang teguh kode etik ASN, dan kode etik profesi dalam pelaksanaan setiap tugas, mulai berinovasi untuk peningkatan kualitas pelayanan. Selanjutnya, kita akan masuk pada substansi yang kedua, yaitu anti korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus, yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, dapat disuap dan tidak bermoral. Sedangkan tindak pidana korupsi berarti tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat dipertanggungjawabkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Anti korupsi dapat diidentifikasi ke dalam 9 nilai yang terdiri dari nilai-nilai anti korupsi, yaitu kejujuran, berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong, dan tidak curang. Kepedulian adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar. Kemandirian berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri. Artinya, tidak banyak bergantung pada orang lain dalam berbagai hal. Kedisiplinan adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan, di dalam kemauan terkandung ketekatan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, dan pendirian keberanian. Kesederhanaan, yaitu dibiasakan untuk tidak hidup boros. Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran. Keadilan adalah sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Berikut adalah penerapan anti korupsi, seperti berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dan mengajak orang untuk berperilaku jujur, menghindari perilaku korupsi. Menghindari perilaku yang merugikan kepentingan orang banyak atau melanggar hak orang lain dari hal-hal yang kecil. Menghindari konflik kepentingan dalam hubungan kerja, hubungan bisnis, maupun hubungan bertetangga. Melaporkan pada penegak hukum apabila menjadi korban perbuatan korupsi. Misalnya, diperas petugas, menerima pemberian atau hadiah dari orang yang tidak dikenal, atau diduga memiliki konflik kepentingan. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi teladan bagi kita semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Maroso.